Sangkaan ya, sangkaan muncul pelaku lain yang itu sipil. Ya itu nanti ada dua jalur. Pertama di peradilan militer itu nanti supaya diungkap, kan akan menjadi fakta hukum. Ya. Bahwa ini yang terlibat ini berdasar ini orang sipil. Kalau itu menjadi fakta hukum, tentu bisa di follow up. Ya. Yang kedua, kalau polisi berani kan. Sekarang kan sudah masuk laporan ke polisi. Ada laporan ke Bareskrim, betul? Ke Bareskrim. Oh, oke. Kan bisa Bareskrim. Mekanisme laporan itu yang di-follow up oleh polisi. Ini laporan diteliti, ternyata ada sipilnya. Gitu kan? Tapi dengan catatan apakah polisi berani atau tidak? Iya, itu tadi. Bukan berani apa. Beraninya sih saya kira berani, tapi tidak mau terlibat dalam hal-hal yang apa namanya debatable seperti itu. Tapi mudah-mudahan berani lah. Masa begitu enggak berani? Iya. Gitu. Jadi bisa. Masih belum tertutup. Apalagi nanti fakta persidangan nyebut, gitu kan? Iya. Sipilnya ada, bisa dibentuk kan tersangka lain yang kemudian melibatkan militer-militer lain yang terlibat di situ. Nah itu kalau itu jadi tidak ada yang salah program ini kalau dari sudut formal prosedural, tapi dari sudut materi kasusnya nampaknya memang ada yang sengaja dilokalisir. Ya, ada langkah yang sengaja melokalisir persoalan pada 4 dan itu bukan institusional tapi orang gitu. Ya. Nah, ya itu artinya Pak Mahfud di tengah skeptisisme publik terutama teman-teman sipil itu ada dua yang tetap bisa dicermati. Nomor satu, pengalihan militer tetap dicermati gitu ya. Sehingga memikirkan dalam proses sidang itu misalnya muncul tersangka lain yang itu sipil gitu, sehingga dia bisa muncul di pengadilan koneksitas. Lalu juga laporan yang disampaikan kepada Bareskrim juga di follow up juga gitu Pak ya. Supaya bisa muncul di situ. Dilihat. Tapi tentu harus dilihat betul, jangan laporan ya sengaja ya diabaikan atau dicari-cari kan tidak boleh kan. Saya kira Polri udah tahu lah untuk melakukan itu. Ini kan menyangkut masalah aktivis HAM, aktivis demokrasi, aktivis penegakan hukum. Kalau begitu kan sebenarnya negara yang rugi. Kalau orang kayak Andri Yunus ini kan banyak lalu dianiaya dengan cara begitu. Masa depan kebebasan berekspresi Pak yang jadi terganggu. Demokrasi gitu ya. Dan penegakan hukum juga. Ya, hanya berekspresi tapi juga penebangan atas kasus hukum. Ya, karena Pak Mahfud kecenderungannya makin ya Pak Mahfud seperti mengatakan dulu bahwa mungkin akan difokus hanya pada 4 pelaku itu. Karena kan semakin ke sini ketahuan Pak, misalnya ketika disampaikan motifnya katanya karena dendam pribadi. Kan dalam benak banyak orang bahwa untuk melokalisir supaya tidak masuk ke institusi kan Pak. Ya, itu gimana? Karena juga begitu. Kalau kita ingat, saya teruskan dikit Pak. Kalau kita ingat dulu kan ketika penyiraman air keras juga kepada Novel Baswedan itu juga urusan pribadi gitu, hanya berhenti di orang-orang tertentu. Gimana Pak? Orang tertentu. Ya itu menurut saya tidak fair gitu ya. Karena cinta ke institusinya lalu mengambil inisiatif pribadi. Padahal kalau di dalam TNI maupun Polri itu sangat ketat loh. Setiap tindakan tuh harus atas pengetahuan. Pertama atas perintah, yang kedua atas pengetahuan. Kalau sampai begitu tidak diketahui kan berarti pengendalian institusi ke dalam lemah. Entah itu Polri, entah itu TNI kan. Nah, oleh sebab itu orang lalu berpikir ini bukan soal lemah, ini memang sengaja dilokalisir untuk menghindarkan institusi. Karena kalau sudah institusi yang melakukan itu nanti